Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Apa maksudnya seluruhnya? Simpel saja, waktu kita lahir baru, kita statusnya berubah. Dari orang berdosa menjadi orang kudusnya Tuhan. Tapi faktanya masih banyak sisa-sisa hidup lama karena kita masih hidup di dunia. Nah itu yang perlu Tuhan kuduskan, karena itu Tuhan belum datang atau kita belum meninggal dunia. Dikuduskan seluruhnya bukan berarti kita harus terima Yesus lagi. Tapi ada area-area yang masih perlu sanctification. Amen. Atau perlu penyucian. Bagi beberapa orang mungkin diskriminasi dengan orang-orang tertentu atau ras tertentu. Setahu saya orang Korea gak suka orang Jepang. Dan ketika orang Korea dilanda oleh Tuhan, salah satu hal yang perlu pengudusan seluruhnya adalah cara pandang mereka kepada negeri matahari. Ada lagi di area-area kita apa? Berpikiran negatif. Atau apalagi mungkin di dalam area-area yang secret, bad habits atau kebiasaan buruk atau bahkan di mulut seseorang. Saya juga kenal beberapa gangster yang terima Tuhan. Betul-betul nangis-nangis seperti bayi. Kita semuanya no matter how tough, sekuat apapun kalau kita dalam hadirat Tuhan, nangis seperti sudah jadi-jadinya, udah gak ada maco dalam hadirat Tuhan, cuma anak-anak. Tapi mulutnya masih suka sumpah serapah. Mengucapkan kata-kata kalau di televisi atau di film ada bunyi gininya. Tut. He needs sanctification on his lips. Di bibirnya. Di area apa? Tapi Tuhan tidak tergesa-gesa. Rasanya Tuhan bicara sama kita, kalau engkau tidak terlebih dahulu menyelesaikan hal itu, tidak boleh masuk hadiratku. Bukan sebaliknya, justru orang kotor perlu masuk hadirat Tuhan. Sanctification di sini salah satunya lewat penyembahan. Waktu kita menyembah Tuhan, Ibrani katakan, nurani kita dicuci bersih. Kita dibikin serupa dengan Dia, semakin tertular sorga. Jangan tolak orang berdosa dalam hadirat Allah. Justru yang perlu datang di malam penyembahan seperti ini adalah orang-orang berdosa seperti Anda dan saya. Karena kita mau dikuduskan seluruhnya sebelum Tuhan datang. Itu maksudnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sempurna? Siapa di sini sempurna? Saya boleh tanya di sini siapa yang sempurna, angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, hari ini Anda tidak sempurna langsung. Gara-gara angkat tangan. Gak ada orang sempurna. Siapa yang sempurna di antara kita? Kata sempurna ini ajaib, bukan berarti gak pernah berbuat dosa. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan begitu terima kita. Saking terimanya begitu rupa, malaikat gak ada berani satu pun yang mengungkit kesalahan kita. Apalagi malaikat jatuh, itu ilegal namanya. Malaikat yang tahu seluk beluk kita, gak berani buka mulut dan tuduh kita di hadapan Allah dan berkata, anakmu pernah begini begitu ya Bapak Sorgawi. Bapak akan berkata, aku gak ingat, kenapa kamu ingat-ingat? Dosa mereka yang kirmisi seperti sudah menjadi seperti putih seperti salju, sudah kujauhkan dari timur seperti timur, telah jauh dari barat, tak pernah ketemu. Kata sempurna itu penerimaan, pengampunan. Dan kalau kita diampuni Tuhan ya, ajaibnya gini. Pengampunan manusia itu bersyarat, pengampunan Tuhan tidak. Tuhan kalau ampuni kita, Dia melihat kita bukan sebagai orang bersalah yang dimaafkan, bukan. Kata sempurna di sini, tak bercacat celah, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh apalagi badan yang sudah seringkali dipakai itu berdosa. Ketika Tuhan lihat kita, yang Tuhan lihat adalah seorang yang seolah-olah sama sekali tidak pernah berbuat dosa sejak Adam dan Hawa. Dia melihat kita sebagai orang yang tidak pernah mengalami kejatuhan. Itu maksudnya disempurnakan. Kapan kita bisa disempurnakan seperti itu? Ketika berjumpa Tuhan. Makanya penyembahan itu betul-betul mencuci bersih tubuh Kristus. Worship sungguh-sungguh memandikan mempelai wanita Tuhan. When we worship, kenapa saya kalau saya menyembah itu saya jadi cengeng sekali? Karena saya rasa nggak layak, tapi dilayakkan. Itu loh maksudnya. Saya kalau masuk hadirat Tuhan, udah wajah ini sudah kalau ada semut jalan udah pasti tergelincir dia di wajah saya, di pipi saya, udah licin semua. Bukan karena saya cengeng, tapi karena saya tahu saya siapa. Dan Dia siapa? Dia suci adanya. Namun Dia memandang saya dengan mata yang begitu memanjakan. Begitu manja. Dia memandang saya seolah-olah saya sama sekali tidak pernah jatuh dalam dosa sejak keluar dari kandungan mama.
Dia sanggup loh lakukan itu. Memberimu hidup baru. Kalau di sini ada orang yang ragu, nggak cuman itu, dia sanggup memberimu kesempatan kedua. Jangan sia-siakan ya. Dan bukan hanya dia bisa mengampuni, tapi dia bisa jaga sampai kedatangan Tuhan Yesus. Karena di ayat 28 dikatakan, Ia yang memanggil kamu, yang mengampunimu, dia setia. Dia sanggup menggenapinya. Kalau sampai hari ini dia bisa tetap berkarya di hidupmu, sampai mati, dia tetap tidak akan mengecewakanmu. Amin. Dan itulah yang mengapa kalau kita menyembah Tuhan, kenapa kita berharap sama Dia. Karena waktu penyembahan bukan cuma lagu dinaikkan. Waktu menyembah sesuatu yang lebih terjadi. Yaitu hati kita disatukan dengan Tuhan. Sehingga seperti Wahyu katakan di pasal terakhir. Roh dan pengantin wanita itu, yaitu gereja, engkau dan aku, berseru. Marilah, datanglah Tuhan Yesus dan berbahagialah engkau yang diterima oleh Dia. Sebab suatu hari kelak engkau dan aku akan masuk mendapat hak penuh. Masuk melalui gerbang sorga dan punya hak atas pohon kehidupan. Allah kalau menerima kita tidak setengah-setengah. Maka itu mulai hari ini mari kita minta sama Tuhan hati seorang penyembah. Jangan kita ragu untuk mendekat pada Tuhan. Kalau kita semakin rasa sebagai orang berdosa, semakin harus masuk hadirat-Nya. Sebab Tuhan rindu sebelum Dia datang, atau sebelum kita meninggal dunia kalau Dia belum datang kembali. Dia rindu kita berdiri di hadapan-Nya, tanpa cacat celah sama sekali. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini mau disempurnakan oleh Tuhan lewat penyembahan? Haleluya.